Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk praktikum elektronika digital, modul yang ke-6 selanjutnya adalah terkait rangkaian pencacah gitu ya. Jadi rangkaian pencacah ini ada dua, yaitu asinkron dan sinkron. Sebenarnya saya di praktikum ini agak bingung menunjukkan ke kalian yang mana bedanya sinkron dan asinkron karena keterbatasan IC. Karena kalau misalnya di virtual breadboard saya coba sinkron dan asinkronnya tidak terlalu terlihat bedanya. Jadi di sini saya coba jelaskan dulu teorinya terkait sinkron dan asinkron ya. Jadi perbedaannya sebenarnya di sini kalau sinkron simultan clocknya itu terhubung ke semua flip-flop. Jadi di sini tetap sinkron asinkron tetap menggunakan flip-flop CK ya. Jadi tapi di sini bedanya semua flip-flop teraliri clock masing-masing. Kalau yang asinkron, clocknya ini berdasarkan output dari JK flip-flop sebelumnya. Jadi dia atau disebut juga sebenarnya serial counter karena inputnya bergantung dari output sebelumnya. Kalau yang ini paralel karena masing-masing inputnya teraliri dengan clock gitu ya. Dan di sini kelebihannya kalau sinkron dia tanpa delay karena tanpa menunggu input dari yang sebelumnya. Kemudian tapi kelemahannya dia juga lebih kompleks. Akhirnya dia juga cost-nya lebih tinggi dibanding yang asinkron ya. Kalau asinkron dia speed-nya lebih lambat karena nanti pasti ada delay karena dia menunggu output dari JK flip-flop sebelumnya. Tapi di sini sirkuitnya lebih simple tanpa harus tambah apapun ya. Kemudian akhirnya cost-nya lebih rendah. Nah di sini sebenarnya sinkron dan asinkron beberapa ada yang nggak masalah gitu ya, delay-nya ada yang nggak terlihat. Tapi kalau misalnya nanti ada delay yang terlihat, itu nanti menyebabkan perhitungannya salah atau accumulated delay, atau nanti kalau dilihat itu loncat gitu ya. Ada satu yang dilewati. Nah sebenarnya saya mau coba di IC 7490 sebenarnya. Sebenarnya ada beberapa IC untuk sinkron dan asinkron ya. Kalau misalnya mau sinkron bisa pakai 7493, kalau asinkron 7492. Tapi masalahnya dua-duanya tidak ada di virtual breadboard. Jadi sebenarnya saya mau pakai 7490 karena dia bisa dua gitu ya. Jadi saat sinkron, input yang A ini akan dihubungkan ke input B. Jadi dia akan lihat di sini kalau misalnya sinkron dia tidak ada yang loncat gitu ya, terus berhubungan terus sampai nilainya maksimal. Jadi kalau yang di sini 2 Ki A ini adalah 2 pangkat 0, ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan 2 pangkat 3. Jadi nilainya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya, 7, 8, 9 urut. Kalau yang di sini binary ini sebenarnya hitungannya dia genap dulu baru ganjil, artinya dia tidak sinkron ya. Jadi kalau sinkron kan urut terus gitu. Kalau asinkron dia bisa loncat, kadang ada yang kalau misalnya 7492 itu angka 8-nya yang dilewati baru langsung habis 7 terus kemudian 9 gitu kalau nggak salah. Jadi ada satu yang dilompati karena akibat delay ini tadi. Tapi kalau misalnya yang di sini, ini dia lompatnya genap, jadi loncat 22 gitu. Untuk yang 7490, seperti yang kalian waktu lihat kerjakan di TP ya. Jadi di sini QA-nya 2 pangkat 0, kemudian di sini 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Jadi di sini mulainya adalah 2 pangkat 1 dulu. Jadi 2, kemudian 4, kemudian 6, kemudian 8 ya, baru 1, 3, 5, 7, kemudian 9. Makanya mungkin dia disebut binary karena loncatnya 22. Nah di sini dalam satu IC dia bisa
sinkron dan asinkron. Tapi masalahnya di sini saya coba di virtual breadboard, dia nggak muncul ya. Jadi sebentar, saya coba di sini, dia nggak keluar seperti input atau outputnya, dia nggak jalan sama sekali. Jadi mungkin terpaksa kita pakai IC yang lain ya. Ada beberapa IC sebenarnya sinkron dan asinkron di sini, atau mungkin kalian juga bisa lihat dari modul. Jadi di modul ini untuk yang sinkron, di sini asinkron dulu ya. Kalau asinkron itu kan dia outputnya output yang sebelumnya menjadi input untuk clock yang setelahnya. Jadi kita juga bisa pakai IC JK flip-flop yang kemarin, yaitu 4027. Kita susun 4 seperti ini, sebenarnya cuma butuh 2, karena satu IC itu terdiri dari 2 flip-flop. Tapi sebenarnya kalau misalnya ini tadi saya coba untuk memudahkan aja, jadi saya susun 4 di sini, jadi biar nggak bolak-balik gitu ya, atas bawah saya susun 4, karena ini toh pun kan virtual, jadi kita nggak butuh cost untuk beli 4 gitu. Sebenarnya kan kita bisa pakai 2 lebih murah gitu ya, tapi karena ini virtual ya udah biar lebih mudah untuk nyusunnya, saya pasang 4 ICJK flip-flop. Kemudian saya pasang di sini key sama key aksen ya. Jadi key sama key aksen ini nanti berhubungan dia kalau mau up atau down. Nah, di sini naik, kalau naik dia pakai key sebenarnya. Kalau turun dia pakai key bar yang jadi clock ya. Jadi ini saya pakai key bar. Mungkin kita ubah dulu nanti. Ini key. Saya sesuaikan semuanya di sini, samakan key bar. Ini untuk kalau bikin secara manual ya. Nanti untuk yang IC saya tunjukkan. Yang satu IC aja. Jadi satu IC di dalamnya sudah bisa sinkron dan asinkron. Oke. Di sini yang saya pasang JK. Kemudian yang di sini adalah clocknya. Clocknya ada di kaki nomor 3 ya. Kemudian nomor 4 adalah reset. Yang kaki 4 adalah reset gitu ya. VCC ground ada di kaki 14 sama 8. 16 sama 8 ya. Jadi dihubungkan masing-masing. Nah, sisanya saya nggak pakai seperti set atau yang lain ini ya, set, reset, dan sebelahnya. Saya kasih ground karena dia active low, jadi saya kasih ke ground aja. Sorry, active high, jadi karena kita nggak butuh reset, kita kasih ke ground aja. Oke, nah dari sini kita mungkin bisa coba geser gitu ya, biar jelas di sini. Nah, kita coba dulu untuk yang asinkron naik ya. Asinkron naik di sini, clock disambungkan di sini, kemudian yang nomor 3 ya. Kemudian JK diinputkan high. Nah, yang di sini JK semua yang di clock yang kedua semua inputnya high ya. Jadi di sini saya sudah jumper. Nah, saya jumper di sini karena JK-nya satu aliran dan semua masuk ke high.
sebenarnya juga bisa masuk ke VCC. Jadi mungkin bisa saya tambah ke VCC aja untuk inputnya. Jika ada di sini, saya kasih ke input ya. Saya kasih ke VCC aja. Kemudian setelah ini sambung ke high semua untuk JK-nya, sini saya masukkan clock-nya yang kedua. Dia adalah output dari key masuk ke kaki ketiga sebagai clock untuk yang flip-flop yang kedua. Terus yang ketiga dia jadi output yang kedua jadi input yang ketiga gitu ya. Saya terus langsung di sini aja. Key-nya ke nih, oke ya. Sudah terpasang semua, kita bisa on. Kemudian ini clock-nya. Oke, ini clock-nya kok dia aktifnya low ya. Jadi di sini 0, jadi ini aktifnya low. Kemudian ini di sini 1, kemudian 2, kemudian 3. Jadi urut ya, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan 2 pangkat 3. Jadi di sini 4. Kemudian yang mati 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 0 jadi 5. Kemudian 6. Kemudian 7. Kemudian 8. Kemudian 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Terakhir ya. Jadi semua ini urut. Kemudian kalau misalnya mau dibalik, sebenarnya tinggal dibalik ke keybar-nya. Jadi terserah kalau kalian mau urutnya yang nyala dulu gitu ya, mungkin bisa dibalik ke keybar. Kalau misalnya ini tadi kan counternya mati, jadi setiap mati dia ini atau bisa juga ini jadi sebagai yang nyala untuk counter turun. Jadi tergantung kan key sama keybar kan kebalikan ya. Kalau misalnya kalian mau counter turun ya yang merah ini tadi dijadikan counter ya. Jadi ini kan 15. Kalau misalnya kita pakai acuan yang nyala 15, kemudian 14, 13, 12, 8 tambah 4 ya. 12, 10, 9, 8, 8, kemudian 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, kemudian 0. Jadi ini tinggal kalau misalnya sinkron asinkron turun sama naik, tinggal kebalikan pakai key atau keybar, atau kalian bisa pakai yang warna nyala atau mati hitungannya gitu ya. Tergantung kalian hitungannya pakai yang mana. Nah, untuk yang sinkron, nah sebenarnya kalau misalnya ini kan asinkron ya. Asinkron ini sebenarnya kalau di beberapa IC dia menimbulkan delay yang akhirnya dia kalau misalnya terakumulasi delaynya geser akhirnya lompat gitu ya. Kalau yang ini tadi karena kita pakai input manual seperti ini, dia nggak terlalu kelihatan delaynya, jadi nggak akan terlalu beda gitu. Kalau misalnya kita pakai IC 7492 atau 74
7490 kayak tadi, 7490 itu ada lompatan atau yang ke skip satu yang jadi akhirnya asinkron. Kalau sinkron ya sama aja sebenarnya seperti ini, dia akan urut sinkron, tapi bedanya adalah di clocknya. Kalau misalnya ini asinkron, dia clock yang kedua adalah dapat dari output yang pertama dan seterusnya. Nah kalau sinkron dia masing-masing dapat clock ya. Di bawah di sini ada sinkron. Nah, yang di sini sinkron. Jadi kalau masing-masing sinkron di sini clocknya dapat sendiri-sendiri ya. Jadi makanya tadi disebutnya paralel. Kemudian di sini tetap outputnya bisa keluar sendiri-sendiri. Cuma di sini ada tambahan 2 IC N ya, 7408. Jadi kalau misalnya kalian mau nyoba secara manual, bisa seperti yang ini tadi asinkron, cuma ditambahkan. Ini yang menyebabkan tadi rangkaiannya lebih kompleks karena dia ada tambahan 2 IC untuk yang N ya. Atau kita di sini nanti pakai langsung yang saya save dulu ya. Kita langsung pakai IC yang dari ini aja, dari virtual breadboard. Nah, untuk yang di sini, ini yang kalau yang di sini saya coba beberapa ya. Asinkron yang 4024 di sini juga kurang lebih sama dengan yang tadi kita coba di manual. Jadi yang di sini dia naik cuman, jadi dia nggak bisa up down, dia cuman salah satu. Tapi nanti kita fokus langsung di yang IC ini aja, 4029. Jadi 4029 ini sebenarnya dia adalah IC sinkron, tapi dia di saat yang sama karena ada tambahan preset, jadi dia bisa asinkron. Jadi makanya nanti saya fokus di 4029 aja. IC datasheetnya bisa kurang lebih di sini. Jadi dia bisa binary, bisa dikit, bisa up down, dan bisa sinkron atau asinkron. Jadi sebenarnya dia sinkron, tapi karena ada preset, saat preset enable atau presetnya high, nah dia langsung berubah asinkron. Artinya dia nggak mengikuti lagi counter ya. Counternya ya harusnya urutannya misalnya 1, 2, 3. Nah, tapi kemudian kalau presetnya enable, dia langsung berubah ke asinkron sesuai inputnya. Jadi di sini ada input ya, jam input ini. Kalau yang di sini mungkin sebutnya P1, P2, P3, P4 ya, tapi sama kok. Jadi P ini input, kemudian ini adalah preset, PE ini preset, PCC ground tetap ya 16 sama 8. Mungkin saya agak zoom di sini dikit biar kelihatan. Nah, di sini ada reset carry input, reset carry output. Kemudian di sini ada outputnya. Outputnya Q1, Q2, Q3, Q4. Jadi emang gak urut gini ya. Kemudian dia bisa binary sama dikit, bisa up atau down. Jadi kalau up ya aktifnya high, kalau binary sama dikit ini bedanya dia resetnya. Jadi kalau binary dia setnya sampai 15, kalau dikit dia cuma sampai 10 dia off gitu ya. Jadi perhitungan 10 counter. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dia sudah berhenti. Kemudian dia mau kalau misalnya mau diturunkan ya boleh. Jadi kalau mau baca seperti ini, kemarin kan kalian sudah bisa bikin ya, harusnya bisa baca diagram waktunya. Saat binary dikitnya 0, jadi kalau binary atau dikit 0 dia berarti mode dikit. Nah kalau dikit dia cuma sampai 9 aja clocknya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kemudian 0 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 0 lagi gitu ya.
Dan nanti tinggal mau di up atau down. Jadi kalau up ya berarti ini high, jadi naik, counternya naik. Kalau down berarti dia mulai counter turun. Nah di sini saat presetnya 0, dia akan menghitung counternya. Jadi counter dikit ya biasa. Tapi nanti saat preset enable high, nah inputnya dia 0110, di sini dia langsung ikut 0110, atau kalau dijumlahkan secara biner ya 6. Padahal dia hitungannya dia habis 9, harusnya kan dia 8, 7 gitu ya. Tapi ternyata ikut di sini, maka ini yang disebut sebagai asinkron. Saat presetnya high, kemudian presetnya turun, dia ikut lagi sesuai urutan habis 9, 8, 7. Nah ini karena ada preset dia bisa sinkron dan asinkron. Kalau binary di sini bedanya cuman setnya aja. Kalau tadi setnya mulai 9 gitu ya, sampai 9 gitu ya. Di sini setnya sampai 15. Jadi di sini tapi mulai awalnya dia mulai 5. Jadi nggak mulai dari 0, langsung 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 15. Kemudian ini kalau misalnya ini di preset enable, nah preset enable selalu dia ngikutin asinkron. Jadi di sini 0, 0, 0, 1, 008 ya. Berarti di sini di sini 1 ini. Ini 1, kemudian di sini 2 pangkat 3, 8. 8 tambah 9, 10. 9 ya, di sini 1. Jadi 8 tambah 1, 9. Jadi tiba-tiba dia langsung 9. Nah, kemudian urutannya lagi ngikutin setelahnya. Jadi kalau misalnya ini 0 ya, dia ngikutin counter lagi. Gitu ya. Mungkin kita coba aja di sini. Jadi di sini saya tinggal taruh, mungkin nanti bisa saya capture juga di sini. Kita coba ya. Ini nggak terlalu berpengaruh harusnya. Sebentar, saya lihat dulu kalau carry out sama carry in. Carry outnya di sini 1 ya. Jadi carry outnya high. Oke, carry outnya high. Berarti ini di sini saya set 1. Carry inputnya low. Kita cek lagi carry inputnya low ya. Semuanya low. Kemudian presetnya masih low. Nah, kita mulai counter di sini. Ini semua masih 00 inputnya. Karena kalau misalnya kita preset low, input nggak akan berpengaruh karena dia counter biasa. Ya, ini mulai 1. Kemudian 2. Kemudian 3. 4. 2 pangkat 2 di sini ya. 4. Kemudian 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Nah, di sini 15 ya karena dia binary. Setelah ke-15 dia akan 0. Nah, kalau kita mau down ya tinggal dibalik aja. Jadi habis up tadi sekarang down. Jadi begitu nyala dia langsung 15. 15 turun 1 1, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kalau yang di sini diganti dikit, berarti dia cuma sampai 9 ya. Berarti ini down. Kita ganti up dulu nggak apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, terus habis itu off ya. Nah, ini kalau dikit. Kemudian kalau down ya sama kayak tadi, berarti mulai dari 9, kemudian 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 gitu ya. Nah sekarang kita coba, ini yang sinkron, jadi sinkron dia akan urut terus. Nah kita coba deh biner yang up ya, kita coba 1, 2, 3, misalnya 3, harusnya kalau kita clock lagi 4, cuman ini saya mau kasih input yang nilainya dia 2, karena P2 saya aktifkan berarti 2 pangkat 2 pangkat 2 ya, berarti 2 pangkat 1 harusnya, berarti 2. Nah harusnya di sini 3, dia akan, kalau misalnya presetnya high, dia akan ngikuti asinkron, jadi langsung 2 ini ya. Jadi ini adalah asinkron. Kalau misalnya asinkronnya saya mau tambah di sini, nah dia akan ngikutin langsung 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3. Jadi di sini 2 pangkat 1 dan 2 pangkat 2, jadi 6 ya. Jadi 6. Nah, kalau misalnya ini saya preset low lagi, dia akan ngikut ke counter. Jadi habis 6, 7, 8. Kalau kita set lagi tadi, nah dia akan balik lagi. Ini adalah asinkron. Jadi dia jadi asinkron kalau presetnya high. Karena preset high itu mengikuti input. Jadi inputnya berapa? Kalau misalnya inputnya mau dikasih 15, ya semua dia akan jadi 15. Kemudian kalau misalnya presetnya low, dia akan ngikut lagi sesuai dengan counternya. Gitu ya. Nah, seterusnya mungkin nanti bisa dicoba satu-satu, bikin tabel seperti biasa. Saat ininya high, low, atau gimana, kalian bisa bikin kombinasi sendiri, kemudian ditulis di data tabel pengamatan. Jadi tabel pengamatan ini kalian bisa variasikan, kalau bisa nggak sama gitu ya. Jadi kan tiap orang punya variasi yang beda-beda, nggak mesti harus sama kayak saya. Misalnya kalian cek inputnya mau 9 gitu ya misalnya. Jadi dari ini kemudian sama ini, sama ini, sama, jadi 2 pangkat 3 sama ini misalnya, ini kan 9. Kalian preset high, ini 15. Nah seperti ini kan dia jadi 9 gitu ya. Kalian mau 9 itu sebagai asinkron boleh. Nanti kemudian juga gambar tabel diagram waktunya seperti yang di datasheet ini. Jadi nanti inputnya bergantung sama kalian, ini inputnya mau di berapa. Kemudian bikin seperti ini gitu ya. Boleh mau dikit binary yang diatur asinkron, atau mungkin salah satunya aja boleh, yang penting ada. Kayak gitu ya. Jadi untuk yang manual nggak perlu kalian bikin, cuman dipahami aja. Kalian langsung pakai yang 4029. Kalau yang mau coba-coba silahkan, tapi saya tidak mewajibkan. Jadi agar tidak memberatkan, kalian cukup analisa dari 4029. Sebenarnya kalau kita lihat dari 4029, kalian juga bisa lihat dari mana dia sinkron asinkron ya. Kalian bisa lihat dari logic diagramnya. Nah dari logic diagram sebenarnya dia adalah, kalau kita lihat di sini clocknya adalah ini, clocknya di sini ya. Jadi clocknya yang saya bisa kasih annotate. Oke. Clocknya yang ini, jadi masing-masing dapat, yang ini juga masing-masing dapat. Nah ini dapat gitu ya. Ya ini juga dapat. Nah jadi sebenarnya dia adalah sinkron. Kalau kita lihat yang tadi, yang ini, jadi dia masing-masing dapat clock, ini adalah sinkron. Cuman dia bisa juga asinkron karena J-nya dia bisa ada input tersendiri. Nah ini bedanya kalau misalnya asinkron, dia punya input sendiri. Nah kalau yang di sini sebenarnya outputnya ngikutin dari yang sebelumnya kalau presetnya 0. Tapi saat preset high di sini, saya kasih annotate lagi. Saat preset di sini high, nah dia akan
Nah, di sini PE ini yang akan bikin jadi asinkron. Jadi kalau misalnya kalian lihat persis sama dengan yang asinkron yang bagian ini gitu ya. Dia ada setnya, ada presetnya di sini. Jadi key-nya akan bergantung dengan bukan yang ini ya. Setnya akan bergantung yang ini. Nah, J-nya masuk sendiri-sendiri. Gitu ya. Oke, kalau misalnya kalian mau bikin sesuai yang di modul pakai flip-flop, boleh silahkan dicoba. Mau yang pakai sinkron atau asinkron, silahkan. Tapi untuk laporan, saya tidak mewajibkan untuk ini karena nanti beban kalian jadi lebih banyak. Jadi cukup pakai yang IC 4029 aja, kemudian dijelaskan bagaimana saat dia sinkron, bagaimana dia saat asinkron gitu ya. Berikut juga hasilnya dan diagram waktunya. Oke, itu mungkin bila ada pertanyaan nanti bisa silahkan ditanyakan melalui WA. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.